Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, ya, nikmat yang terus mengalir sejak kita masih berada di alam rahim hingga detik ini. Nikmat-nikmat tersebut terus Allah berikan kepada kita, yang sifatnya langsung melekat pada jasad ini. Dan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah nikmat iman, ya. Nikmat iman yang dengan nikmat iman itulah, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat dipertaruhkan. Maka oleh karena itu nikmat iman ini perlu dijaga, ya. Kemudian nikmat berislam, ya, karena iman itu harus ada aplikasinya. Maka dengan berislamlah, dengan perantara Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita pada hari ini, insyaallah. Kemudian yang kedua adalah nikmat sehat, nikmat sempat, ya, dan nikmat hidup, ya, karena tiga nikmat ini yang akan menguji, ya, siapa di antara kita, kata Allah, ya, yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan, yang menciptakan hidup atau kehidupan, mati dan kematian dalam rangka menguji ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Nah, ini yang nikmat-nikmat tersebut yang terkadang kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat itu, ya dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah selalu menjawab, ya, dengan jawaban yang retoris lah. Ketika Allah menyatakan kepada kita, silakan hitunglah nikmatnya, wa in ta'udu nikmatallah. Kemudian Allah menjawab, la tuhsuha, maka tidak akan pernah mungkin dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Masya Allah. Terutama nikmat sehat dan nikmat hidup. Udara 1 liter saja kalau masuk rumah sakit sudah beda, Pak Rudi, ya, harganya. Tapi Allah sudah memberikan sejak kita masih berada di alam rahim, ya. Masih berada di alam rahim sudah diberikan oleh Allah, namanya oksigen. Masya Allah. Dan kita tidak pernah membayar. Kalaupun Allah nyuruh bayar setengah sen saja sudah berapa triliun, kita harus membayar. Masya Allah. Nah, inilah nikmat-nikmat yang terus mengalir pada kita. Khusus lagi tadi nikmat iman dan nikmat Islam. Salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, dan penutup risalah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga tercurah pula pada keluarganya, sahabatnya, umatnya yang setia hingga akhir hayat kita. Dan semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang setia hingga ruh ini lepas, ruh ini berpisah dengan jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita insyaallah mencoba, ya, mentadaburi ayat-ayat Allah, ya. Tadabur surat Al-Ahqaf, ya. Surat Al-Ahqaf itu surat ke-46. Al-Ahqaf itu artinya bukit, ya, nanti pada ayat ke-15-nya, ya, ayat ke-15-nya. Tadabur Quran surat Al-Ahqaf ayat 46, ya, surat ke-46 ayat ke-15, ya. Ini kita bisa tadaburi melalui ayat-ayat qauliyah, ya, tafsir demi tafsirnya. Kemudian termasuk juga ayat-ayat kauniyah, ya, yang ada di alam semesta ini. Karena dalam ayat ini luar biasa, komplit, ya, komplit. Di sana
menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah, ayat berhubungan dengan ayat lain, kemudian berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah, ya. Berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah. Di samping juga ada perintah-perintah yang di dalamnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi bagian, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan, ya. Nah, dalam surat itu Allah menyampaikan, ya, dalam surat ini, silakan nanti dalam HP bisa dibuka nanti. Yang Quran silakan, yang buat tafsirnya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amalan shalihan tardahu fa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, nanti kita coba mentadaburinya, ya, dari ayat itu potongan per potongan, ya, karena ini saling berhubungan, ya. Ada riwayat asbabun nuzulnya, mengapa kok ayat ini turun, ya. Jadi kita melihat asbabun nuzulnya dulu sebentar, bahwa ini berhubungan dengan, ya, satu asbabun nuzul, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, salah satunya itu disebutkan tentang Sa'ad, ya. Sa'ad radhiyallahu an, yang berkenaan ketika itu saat masuk Islam, ibunya itu masih belum berislam. Nah, kemudian ibunya ini menyuruh Sa'ad untuk kembali musyrik, untuk kembali lagi keluar, ya, dari Islam untuk masuk lagi ke agama jahiliyah, ya, ibunya Sa'ad ini. Nah, ibunya Sa'ad ini juga pakai dalil, ya, pakai dalil. Jadi saya tidak mau makan, tidak mau minum, mogok makan, mogok minum sampai engkau keluar dari agama Islam itu, kembali ke agama nenek moyangmu, agama jahiliyah. Pokoknya aku tidak makan sampai berhari-hari, basok itu terkurus-kurus, tersakit-sakit. Nah, pada saat itu tetap memaksa ibunya untuk bisa makan, kalau mati jadi gawe, kata istilahnya kan. Disuapilah. Nah, cara menyuapi Sa'ad ini kasar, ya, kasar. Jadi barangkali sampai dalam diriwayat di Ibnu Katsir itu sampai menggunakan kayu untuk membuka mulut ibunya itu, dicungkil gini. Kalau di kedokteran itu kan ada yang dibuka untuk operasi mulut itu kan, ini pakai kayu, ya. Ibunya tetap tidak mau. Nah, ketika ibunya tidak mau, dia pakai dalil. Lah, bukankah Tuhanmu yang memerintahkan kepadamu, ya, untuk taat berbakti kepada kedua orang tuamu, ya kan? Pakai dalil. Nah, maka turutilah apa kataku, ya. Nurut supaya dia menjadi kembali musyrik. Maka turunlah ayat ini, ya. Turunlah ayat ini, ya. Di antaranya bagaimana perlakuan terhadap kedua orang tua, ya. Di sana disebutkan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Nah, jadi kita bahas per potong gitu, ya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kita mentadaburinya karena di ayat ini luar biasa, ya. Satu sisi ada proses bagaimana biru walidain, satu sisi nanti ada ilmu kedokterannya juga. Di sana ada ilmu kedokteran, ada riwayat juga yang menceritakan bagaimana hubungan dengan ilmu kedokteran itu, ya. Masya Allah. Kemudian ada tauhidnya di sana, bagaimana mengesahkan Allah, ya, lengkap, ya. Nah, kita melalui potong yang pertama, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, ya. Di sana Allah menjelaskan, dan aku Allah mewasiatkan, memerintahkan manusia, ya, biwalidahi, kepada kedua orang tuanya, ihsana, untuk berbuat baik. Nah, ini kalau kita lihat, ya, kita buka semua ini, ya.
bagaimana berbuat baik kepada orang tua ini Allah menempatkan tempat yang istimewa, ya. Jadi ditempatkan pada tempat yang istimewa. Di sana ada berapa dalil, ya, diantaranya ada perintah untuk menyembah Allah, ya, hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua diletakkan di nomor 2, ya. Di antaranya surat 17, ya, surat 17 ini surat Al-Isra, ya, ayat 23. Di sana sebenarnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Sama, Allah menetapkan, ya. Kalau di atas tadi wa wasainal insana, ya, wasiat. Ini wa qadara rabbuka, maka Tuhanmu telah menetapkan. Bahasa kita itu dikodifikasi dalam perintah itu dari zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad tetap tidak berubah-ubah, ya. Sudah terkodifikasi dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jadi perintah apa? Sembahlah kepadaku, kepada Allah, sembahlah Allah, ya. Jangan Allah ta'budu, dan janganlah, ya, menyembah selain kepada Allah. Kemudian perintah wabil walidaini ihsana, langsung di urutan keduanya itu larangan untuk menyembah kecuali selain Allah, kemudian perintah wabil walidaini ihsana, ya. Jadi ditempatkan nomor 2, berbakti kepada kedua orang tua sesudah perintah menyembah hanya kepada Allah. Atau dalam surat Luqman, ya, surat Luqman itu surat ke-31 ayat 13 sampai 14, ya. Di sana disebutkan sesudah perintah larangan menyekutukan Allah. Hampir sama. Tadi, ya, perintah menyembah hanya kepada Allah, ya, ini larangan, hampir sama, larangan menyekutukan Allah. Kemudian disebutkan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ketika Luqman menasihati kepada anaknya, ya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian langsung pada ayat berikutnya suruh perintah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini masuk dalam ajaran akidah. Jadi menetapkan perintah untuk bakti kedua orang tua ini harga mati katanya. Ya, bukan NKRI aja harga mati. Maksud kita itu bakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, ya, itu harga mati. Makanya di ayat surat 17 tadi, surah Al-Isra, disebut wa qadara rabbuka, ya. Sudah ditetapkan oleh Allah, ya, menjadi sebuah perintah. Nah, ini. Kemudian dalam surat Luqman juga ayat 14, perintah mensyukur, ya, bersyukur, perintah syukur kepada Allah, ya. Kemudian perintah syukur juga kepada kedua orang tua, terima kasih kalau bahasa kita, bahasa manusia terima kasih, ya. Syukurnya itu terima kasih dalam bentuk seperti apa? Jadi masya Allah, ya, ada sudah 3 ini, ya. Perintah untuk menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian perintah larangan menyekutukan Allah. Kemudian perintah bersyukur, sesudah bersyukur kepada orang tua, kepada Allah, maka bersyukur kepada kedua orang tuanya. Anishkurli wali walidaik ilayal mausir, ya. Jadi bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu. Mengapa? Nah, nanti sudah ayat itu nanti menjelaskan, ya. Jadi kemudian ada lagi dalil yang menguatkan lagi bahwa ridho dan murkanya Allah itu tergantung dari ridho dan murkanya kedua orang tua. Masya Allah. Ridhollahi wa ridho walidaik wa suhtullah bisuhtu walidaik. Jadi ridhonya Allah itu tergantung juga dari ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung juga murkanya kedua orang tua. Banyak kisah-kisah, ya, kisah-kisah seperti ini banyak sekali, masya Allah. Dan biasanya kalau membangkang terhadap kedua orang tua itu, ya, Allah itu langsung mengkabulkan sekiranya hukuman di dunia ini ada, ya. Maka kalau daerah Sumatera Barat itu ada cerita apa? Kok bisa lupa?
Maling kundang, Masya Allah. Maling kundang, ya maling kundang. Maling kundang, ya. Benar atau tidak, legenda itu paling tidak menceritakan tentang ini seperti ini. Jadi kalau Allah berkehendak ya untuk memberikan azab, siksa seorang manusia yang berhubungan dengan orang tua, bisa langsung di dunia ini. Kalau yang lain-lainnya nanti di akhirat. Tapi kalau di dunia ini langsung. Termasuk keriduan Allah terhadap anaknya. Maka penting sekali ini. Ini hubungan dengan masalah pendidikan juga, masalah pendidikan. Ketika orang tua itu ridho kepada anaknya, didoakan, insya Allah makbul. Khususnya lagi seorang ibu. Ya, maka hati-hati ya. Kalau bapak masih mending, masih kalau nak ngomong apa be, ya kalau marah bapak kan kadang-kadang tidak terkendali. Kalau bapak itu kan ngomong apa be. Tapi hati-hati kalau ibu sudah marah, ya bisa terjadi pada anak. Ya ada cerita ini, cerita asli ini di Indonesia, namanya Gatot Subroto. Ada yang kenal Gatot Subroto? Kenal Pak Habib? Gatot Subroto? Namanya kenal. Nah, jadi nama jalan. Ada nomor HP-nya? Enggak ya? Jenderal Gatot Subroto. Itu ada kisah itu, ada kisah. Jadi orang tuanya, bapaknya ini lagi nerima tamu, namanya budak, ya, pecicilan. Budak pecicilan lagi duduk, orang tuanya, bapaknya, ada tamunya, ya. Anak ini naik ke atas meja. Biasalah nyari perhatian, caper lah kalau bahasa kita ya. Kita wajar ya, anak caper kan biasa ya. Oh, nyari perhatian supaya dia diperhatikan. Naik di atas meja. Di antara tamu sama bapaknya ini. Nah, kalau kita sebagai bapak laki-laki biasanya marahnya spontan. Biasanya ngomongnya apa? Wah, macam-macam ya. Ini anak enggak tahu, ini kurang ajar sebagainya. Ibunya marah juga, ibunya malu kan? Nah, malunya itu nyebutkan apa? Pengen jadi jenderal ya? Dia ngomongnya pengen jadi jenderal ya? Akhirnya apa? Jadi jenderal benar. Kemudian Imam Sudais, pernah dengar Imam Sudais cerita ya? Sama, hampir sama kasusnya. Ibunya marah, ya ibunya marah. Tapi cara marahnya apa? Dalam bentuk ungkapan yang luar biasa, itu menjadi doa. Kamu nanti jadi imam. Ya hati-hati. Kalau bapak-bapak masih mending lah, toleransinya banyak ya. Kadang-kadang bapak itu ngomong matilah kau, belum tentu mati anak itu. Tapi kalau ibu ngomong jadi batu nanti. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai, ini pelajaran ya. Jadi ridho dan murkanya Allah tergantung dari ridho dan murkanya kedua orang tua. Jadi ada berapa? Ada 3 ya. Posisi orang tua, bagaimana kita semua sebagai anak posisinya, bagaimana terhadap orang tua. Yang tadi adalah perintah menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, perintah larangan mensekutukan Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah syukur. 3. Kemudian ditambah lagi 4 tadi. Apa? Ridho dan murkanya Allah tergantung dari ridho dan murkanya orang tua, khususnya lagi ibu. Nah ini ya, asbabun nuzul tadi sudah saya sebutkan. Jadi itu kita melihat kepingan-kepingan dari itu. Wasainal insana biwalidayhi ihsana ya. Jadi kita berikutnya, kemudian disampaikanlah mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Itu berhubungan dengan surat Luqman ayat 14 ini ya, sudah perintah bersyukur pada Allah, perintah bersyukur juga kepada kedua orang tua. Mengapa? Nah ini dilihat dulu dari sisi dunianya yang berhubungan langsung ya, belum yang lainnya. Nanti kita dalam ayat-ayat itu nanti kita kupas lagi. Di sana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Jadi ibu yang mengandung susah payah. Betul Bu ya? Betul enggak Bu? Ayolah, Bapak enggak ngerasakan. Bapak enggak ngerasakan. Paling ngerasakan ketika ruh disebulkan di 40 hari ketiga. 40 hari ketiga kan biasanya ruh baru masuk ke janin itu ya. Tuk, baru sebutkan. Ya, sudah datang nih adek. Dedek sudah datang. Peganglah. Detak jantung mulai detak. 40 hari ke 3,
40 hari 3 hari 40 hari pertama proses embrio itu, 40 hari kedua mulai berupa janin ya, bakal janin, 40 hari ketiga itu janin itu sudah lengkap anggota, kemudian jantungnya itu mulai berdetak. Duk duk duk, biasanya nempel. Ya, di mana nempelnya tergantung nanti posisinya. Ketika dia nempel ke apa namanya, janin itu sudah nempel ke rahim, tek nyambung, duk. Ibu yang ngerasakan, bapak enggak ngerasakan. Cuman, nah peganglah ya. Biasanya kayak itu ya. Nah peganglah. Paling mikut-mikut apa namanya kalau ibu-ibu hamil itu, mabuk kalau hamil itu bu, ngidam ya. Pak Herul ngidamnya apa Pak? Ya paling ngidam ya, ngerasakan. Cuman itu Pak ya. Tapi Masya Allah ya, seorang ibu mengandung dengan susah payah. Mulai dari awal ngidam yang macem-macem gitu ya. Kadang ada ngidam cuman bau sesuatu aja, muntah terus tidak bisa makan. Ya, ada seorang teman itu dia hamil selama 3 bulan pertama itu tidak bisa makan nasi, makan macam-macam. Karena bau nasi itu aja langsung apa namanya, yang ngidam itu. Mabuk, ya, mabuk. Bau. Ada juga, ya belikan duren. Enggak musim duren. Susah juga ya. Ya. Jadi susah, belum lagi sampai umur ketika sudah besar. Nak tidur kanan kiri susah, saro. Balik kanan susah, balik kiri susah. Bapaknya masih bisa, gelundung-gelundung bisa, tapi sang ibu tidak bisa ya. Masya Allah. Belum lagi ketika melahirkan, di sana disebutkan juga ya, wa wada'athu kurha. Jadi melahirkan juga dengan susah payah. Apalagi sekarang kadang-kadang nggak mau repot, langsung modelnya sesar ya kan. Tapi kalau orang-orang dulu masih tahan-tahan ya. Ada seorang rekan juga, sahabat juga, posisinya itu seharusnya dia sudah di apa namanya, sesar. Karena apa? Plasentanya itu menutupi lubang atau liang untuk keluar. Nah, susah kan? Seharusnya di sesar. Tapi disarankan, wah Doni, dia bidan senior yang pengalaman sekali, bisa dia ini. Ternyata bisa, alhamdulillah. Lancar, Masya Allah. Ketika melahirkan, ya, barangkali dari sekian bapak-bapak yang di sini, yang bapak-bapak, barangkali berapa persen yang mendampingi istrinya melahirkan, sampai bantu, ada yang sampai bantu narik, ada yang bantu dorong, itu baru jengok darah sudah pingsan gitu ya. Masya Allah. Saya tidak bisa merasakan juga, misalnya nanya dengan ibu-ibu, dengan istri, misalnya, Cak Mano ngerasakan melahirkan, nah tidak bisa. Tapi seperti nyawa itu mau lepas dari tubuh ya, betul Bu ya? Seperti mau lepas ya. Masya Allah, melahirkan aja dengan susah payah. Artinya dari sisi itu, dibandingkan bagaimana seorang anak bakti kepada orang tua, khususnya ibu, wah tidak sebanding. Makanya kasih ibu sepanjang masa, tak terhingga ya. Nah kemudian dilanjutkan, sudah mengandungnya, melahirkan, dilanjutkan lagi menyusui ya. Di sana disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kemudian mengandung hingga menyapikan ya, disambungkan dia wa hamluhu, sang ibu tadi mengandung, wa fisaluhu, kemudian menyapih ya, menyapi dari apa namanya, menyusui. Kalau digenapkan di sana salasuna syahra. Itu perintah Allah. Kalau sekarang susah. Biasanya pakai susu formula. Mohon maaf Bu ya. Bapak-bapak mohon maaf, yang apalagi yang misalnya bapak-bapak masih baru kan, seharusnya memang harusnya susu ibu ya. Tapi kadang-kadang kita kasih susu formula ya. Namanya susu formula kan berarti bukan dari susu ibu ya. Walaupun dibolehkan pada umur ya, misalnya sudah berapa bulan sesudah kelahiran baru boleh, perutnya sudah siap. Yang terbaik adalah susu kambing biasanya kan. Kalau susu sapi biasanya masih alergi dan sebagainya. Nah ini ada kisahnya juga ini. Di sana disebutkan 30 bulan. Nah kalau dihitung ya 30 bulan, artinya kalau menyusu lengkap ya, menyusunya lengkap itu 24 bulan, 2 tahun genapnya, 2 tahun. Artinya sisanya berapa bulan? 6 bulan. Ini ada kisah lagi.
ya, dikisahkan ya oleh sahabat Utsman radhiyallahu an. Ada sahabat yang istrinya itu melahirkan anak usianya 6 bulan. Karena dia tidak paham tentang masalah ini, maka dia menuduh istrinya apa? Zina. Woi, bukan anak aku, mada lahirnya cepet nian. Seharusnya itu 9 bulan 10 hari kata dia kan. Harusnya 9 bulan 10 hari. Ini 6 bulan, bukan anak aku ini. Dilaporkan pada sahabat yang lainnya. Kebetulan karena terburu-buru mengambil ketetapan hukum, istrinya itu di apa? Dihukum rajam. Ya, sahabat yang lain ya dihukum rajam. Tapi tidak tahu, Utsman ini tidak tahu. Jadi, ya benar juga 6 bulan, ya. Ngelapor ke Ali. Kemudian Ali menyampaikan kepada Utsman, "Wahai Utsman, apa kamu tidak membaca ayat ini?" Dibacakan ayat yang Al-Baqarah 233 sebagai pembanding, ya, pembanding yang misalnya menggenapkan menyusu selama 2. Ternyata apa? Inilah dalam ayat ini menjelaskan usia kandungan minimal yang bisa ya lahir selamat itu adalah 6 bulan. Yang sering disebut dengan kelahiran prematur. Ya, ada ilmu kedokterannya juga ternyata, Masya Allah ya. Nah, ini tidak bertentangan. Akhirnya ketika Ali radhiyallahu an mengingatkan Utsman radhiyallahu an, ya, kemudian Utsman tersadar, balik lagi ngasih tahu kepada sahabat yang ini tadi, yang punya kasus ini tadi. Karena sudah terlanjur, ya namanya sudah nasi sudah jadi bubur, ya kalau kita bubur bisa dijual. Karena nasi sudah bubur, karena itu sudah istrinya sudah ya meninggal lah istilahnya seperti itu. Penyesalan. Akhirnya orang ini karena penyesalan, ya imunnya turun dan sebagainya, merasa penyesalan mendalam, imunnya turun, artinya keluar penyakit di tubuhnya itu, sekujur tubuh dari orang ini, suaminya ini kena penyakit apa dari muka sampai tubuh seperti bisul yang mengeluarkan nanah sampai dia meninggal. Ya. Wallah alam itu apa kifaratnya dan sebagainya. Kita melihat dari satu sisi ini, sisi ilmu kesehatannya seperti ini. Dia kalau imun turun itu penyakit mudah sekali masuk, ya. Mudah sekali. Nah, ini kalau dilihat dari apa namanya historis ibu yang mengandung susah payah, melahirkan susah payah, kemudian menyusui dan sebagainya, wajarlah kalau kita harus ya biwalidahi ihsana. Satu sisi yang sifatnya yang nampak mata, yang secara fisik dan sebagainya, ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian hatta idza balagha dahu wa balagha arba'ina sanah. Nah, ini kita lanjutkan pada ayat itu, hingga ketika anak itu balagha asyudah, ya. Artinya sampai ke dalam usia yang dewasa. Nah, di tafsir itu disebutkan usia dewasa itu adalah seseorang yang sudah matang pola pikirnya, matang secara kejiwaan, kuat dalam tubuh dan sebagainya. Maka di sana dilanjutkan wa balagha arba'ina sanah. Nah, nanti kita bahas tentang arba'ina sanah. Sampai pada usia arba'ina sanah. Artinya sudah nyampe usia 40 tahun. Aduh apa usia 40. Memang Allah itu menyembunyikan apa namanya angka-angka istimewa di Quran itu ya. Angka-angka istimewa. Artinya kita mentadaburi ada apa ini ya, arba'ina sanah. Jadi ketika mencapai anak itu usia yang dewasa, disebutkan usia 40. Artinya kalau sebelum usia 40 belum dewasa. Pradewasa, ya, pradewasa kematangan. Memang kalau dalam psikologi itu disebutkan usia-usia itu ada yang membagi per 20. Jadi usia umatnya Nabi Muhammad SAW itu sekitar 60-an kan. Jadi 20 pertama, 20 kedua, 20 ketiga. Kemudian 20 keempat. Nanti ada hadis yang menjelaskan, ya. Kalau dalam psikologi 20 pertama itu dibagi lagi, ya, usia keemasan, artinya anak itu mempersiapkan apa namanya seluruh potensi sang anak, ya, biar keluar semua, ya, mempersiapkan kalau bahasa itu untuk mempersiapkan prestasi. Maka usia 20 yang kedua, ya 20 kedua artinya 20, 30 biasanya sering disebut pemuda.
Nah, usia-usia pemuda ini adalah usia-usia prestasi, usia-usia kuat dan sebagainya. Maka kalau kita lihat sejarah, ya, sejarah umat Islam, nggak aneh, ada orang-orang istimewa dalam sejarah ini umat Islam. Ya, kalau misalnya orang yang super istimewa lagi, Imam Syafi'i, umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 12 tahun dia sudah berfatwa. Ya, kalau kita umur 12 tahun masih minta jajan, ya kan? Umur 19 tahun, 17-an tahun, sweet 17, masih minta motor, kalau tidak diinjok ngambek. Tapi kalau di sejarah, dengan menggunakan metodologi pendidikan Islam, ya, kita lihat dalam sejarah, Mus'ab bin Umair, umur 19 tahun sudah menjadi apa? Diplomat. Bayangkan, diplomat melobi suatu kaum, diutus oleh Rasulullah untuk datang ke Madinah. Ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Madinah sudah futuh. Siapa yang istilahnya apa? Mempioneri yang di sana, yang dakwah di sana siapa? Mus'ab bin Umair. Umurnya ketika itu umur 19 tahun. Jadi diplomat, luar biasa. Di sana ada kabilah-kabilah banyak, bahkan ada kabilah-kabilah Yahudi di sana. Sehingga Rasulullah SAW datang itu disambut oleh ini penduduk Madinah. Itu perannya Mus'ab bin Umair. Umurnya berapa? 19 tahun. Kemudian kita turun lagi, siapa? Umur 17 tahun. Siapa umur 17 tahun? Usamah, ya. Usamah bin Zaid bin Harisa, ya, Usamah bin Zaid bin Harisa. Usamah bin Zaid, umur 17 tahun. Ditunjuk sebagai panglima perang, dan itu masih dipakai sampai pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Pada saat diangkat itu umur 17 tahun. Nah, kalau melihat di belakangnya itu kan sahabat-sahabat besar yang dipimpinnya itu luar biasa, ya. Sejarah modern, oke, kita lihat sejarah modern, ya. Muhammad Al-Fatih ketika jadi sultan berapa umurnya? Masih 19 tahun. Tetapi ketika 22 tahun dia sudah mulai ekspansi ke Eropa. Dalam ini mana? Cordova, ya. Kota Cordova itu futuh, Spanyol. Andalusia, nama sekarang, kalau dulu Andalusia, kalau sekarang Spanyol. Andalusia, ya, Islam masuk ke Indonesia pada zaman Rasulullah. Pulau Sumatera sering disebut Pulau Andalas, ya kan, ada hubungan semua ini, ya. Andalusia, Andalas, yang ngasih nama itu sama, ya. Andalas, Maluku, Malaka, ya, Al-Malak, Al-Muluk itu kan sama dari Arab semua itu. Andalusia, umur 22 sampai 24 tahun sekitaran itu, Muhammad Fatih bisa memfutuhkan daratan Eropa. Pada saat itu adalah wilayah Spanyol. Masya Allah, dengan teknik penguasaan militer yang luar biasa, yang di luar nalar. Ya, kalau di filmnya itu ngangkut perahu yang besar melintas muter, ya, enggak lewat laut, lewat bukit, gunung dan sebagainya, masuk ke selat yang berikutnya, Selat Bosporus itu. Kaget, di sana sudah diadang, tahu-tahu nongol dari sini, masuk dari mana lah itu. Itu kan teknik pada saat itu luar biasa, enggak di ini, ya. Nah, ini usia 40 di sana. Bisa juga usia 40, ya, usia tengah ini. Anak yang paling besar umur berapa? Kira-kira kalau usia 40, sekitar 20-an tahun. 19-20-an tahun, paling sekitar itu. Kemudian jarak dia dengan orang tuanya, kalau misalnya menikahnya sekitar 20-19 tahun barangkali, itu jaraknya juga 20. Jadi usia 40 ini usia tengah-tengah. Dia mikirkan satu sisi anaknya, satu sisi orang tuanya, ya. Maka nanti ada doanya itu. Nah, kemudian keistimewaan usia 40, ya. Ini ada hadisnya ini, ya. Dia diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Di sana sebutkan al-abdul muslim, seorang hamba muslim. Catat ya, al-abdul muslim, ya. Seorang hamba muslim idza balagha, jika sudah mencapai arba'ina sana, sudah mencapai usia 40 tahun, afafallahu hisabah, maka Allah akan meringankan hisabnya. Syaratnya apa? Seorang hamba yang muslim. Nanti dibahas hamba muslim itu seperti apa, ya kan? Bahasan yang lain, ya. Seorang hamba muslim ketika mencapai usia 40 tahun, ya, Allah meringankan hisabnya.
Ada diskon lah. Kalau bahasa ini ada diskon. Tetap dihitung tapi dapat diskon. Belum diskon full ya, masih diskon. Perkara diskon kita enggak tahu ya. Nah, di sana disebutkan lagi wa ida barasitina sana. Loncat Ustaz ya. Loncat. Apabila nyampe ke sitina sana. Berapa? 60 tahun. 60 tahun razaqahullahul inabah ilai. Maka Allah memberikan rezeki ilham inabah ya. Nah, usia 50 enggak disebutkan. Usia 50 enggak disebutkan. Ada apa? Saya 50 tahun nih, 50 tahun masuk. Enggak disebutkan di hadis ini. Kalau bahasa kita sekarang ini masuk periode yang kedua. Enggak usah nak diperpanjang jadi periode ketiga. Ya kan? Jadi 40 tahun, 10 tahun pertama satu periode, ya Allah ringankan hisabnya. Kemudian Allah memberikan diskon lagi, diperpanjang 10 tahun yang kedua. Ya. 10 tahun yang ketiga enggak usah, cukup. Enggak usah diperpanjang ya, cukup 2 kali we. Ya. Tapi enggak ada hubungan politik ini. Jangan nyambung-nyambung sana. Ini masalah usia ya, usia. 10 tahun yang pertama Allah beri diskon, ringankan. Kemudian diperpanjang lagi 10 tahun yang kedua, 50 tahun. Ya. 50 tahunan. Langsung disebutkan dalam hadis itu umur 60 tahun dikaruniai rizki inabah. Apa ini rizki inabah? Ini rizki yang diberikan oleh Allah berupa ilham. Ilham pada usia 60-an tahun ini orang itu mulai kecenderungan untuk kembali fokus pada ibadah. Ya, fokus pada ibadah. Jadi fokus, ada kecenderungan. Biasa umur 60 tahun ini mulai kadang-kadang masjid itu banyak yang umur 60-an tahun gitu ya, yang banyak tadarus gitu ya, kadang-kadang banyak yang sadar-sadar gitu ya, umur 60 tahun banyak ini. Ya walaupun ada yang 60 tahun masih aktif ya ada, tapi kecenderungan ya, kalau dalam hadis itu kecenderungannya dikaruniai rezeki inabah ya. Tapi saya pernah kemarin posting sebuah video yang orang Cina, Wong Desum, namanya Wong Desum, umur 80 tahun, dia bilang saya baru mulai kehidupan. Umur 80 tahun, jadi seorang binaragawan dan seorang peragawan. Peragawan tuh yang jalan di catwalk gitu ya. Umur 80 tahun, enggak bisa membayangkan. Pak Haji 70 berapa Pak Haji? 78 Pak Haji ya. Nah itu dia nyebut 80 tahun, dia seorang binaragawan dan seorang peragawan, jalan di catwalk. Jadi dengan gayanya itu menunjukkan otot-ototnya, dia bilang saya baru memulai kehidupan. Dia ngomong itu pada umur sudah 80-an tahun. Tapi itu urusan di luar karena dia bukan seorang muslim. Jadi kan di sini disebutkan kan Abdul Muslim. Ya maka kita sebagai seorang muslim patokannya ini. Oh sebagai seorang hamba muslim ini patokan kita. Usia 60 dikaruniai rizki inabah. Jadi rizki. Kemudian dilanjutkan lagi. Wa idza bara sab'ina sanah ahabbahullah ahlul sama ya. Ahabbahu ahlul sama. Jadi ketika usia 70 tahun maka dicintai oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Mendoakan orang-orang yang usia 70 tahun. Kita ini harus yang di usia di bawahnya ini itu harus ada nyari momen. Nyari momen-momen. Momen majelis ilmu baru nak didoai malaikat. Waktu apa namanya menjelang subuh, menjelang asar, ya kalau sholat berjamaah di masjid didoai malaikat gitu kan. Atau misalnya sepertiga malam baru didoai malaikat gitu kan. Ada waktu-waktu tertentu kalau umur-umur sebelumnya. Tapi kalau 70 tahun itu sudah dicintai oleh penduduk malaikat. Malaikat itu selalu mendoakan orang-orang yang Abdul Muslim ini ya. Mendoakan orang yang berusia 70 tahun, dicintai oleh penduduk langit. Ya, siap menyambut lah kalau bahasa itu, siap menyambut. Syaratnya tadi Abdul Muslim ya. Ya ada juga yang 70 tahunnya nyeleneh. Ada juga banyak. Yang masih nyekek botol ya ada, yang masih itu mah ada. Yang nak kudeta juga ada kan. Nah, kudeta. Nah, Masya Allah ya.
Kemudian di usia 80, wa idza balagha tsamanina sanah. Nah, ini disebutkan usia 80 apa? Sabbatallahu hasanati wa mahaba sayyiati, ya. Wa mahassa sayyiatihi, ya. Jadi usia 80 tahun Allah tetapkan kebaikan-kebaikan dan menghapuskan keburukan-keburukan. Nah, ini ada hubungan surat Ar-Rum, ya, bahwa manusia ada prosesnya, ya. Kemudian ada juga di surat Al-Hajj itu bahwa manusia itu kembali lemah kembali. Ada kan lahir kuat, diberikan kekuatan yang matang, kemudian mulai lemah dan lemah sekali. Maka dalam ayat Al-Qur'an itu suyuh itu tuonian. Tuonian cenderung pikun. Ya, cenderung pikun. Ada kecenderungan pikun. Tadi kalau yang Cina Wong Desum itu tadi umur 80 dia baru mulai kehidupan. Dia sebagai itu. Tapi itu bukan muslim, ya. Ini Abdul Muslim. Allah tetapkan kebaikan dan hapuskan keburukannya. Mengapa? Pada usia itu banyak yang mulai pikun, mulai lemah dari segala fisik dan sebagainya. Maka kadang-kadang aktivitasnya itu di luar kendali. Mohon maaf, ya. Lupa waktu sholat, ya. Kadang sholat 2 kali, zuhur 2, aku belum sholat, padahal tadi baru sholat. Ngompol enggak terasa kan. Nah, kalau kita normal, ya, seorang yang mukallaf, maka dia kena hukum. Ya, masalah najis, masalah itu. Tinggal kita yang sehat mengingatkan. Ya, sudah waktunya sholat. Sudah tadi sholat. Belum, ya, tadi itu belum sholat. Oh, ya. Makan ya. Tadi sudah makan. Kadang-kadang pipis. Nah, aku tadi baru minum, numpahkan minum. Pelan dia ngompol. Kita melihat fenomena-fenomena ini, ya. Nah, maka Allah tetapkan kebaikan, ya, karena dia tidak dapat kena hukum lagi, kena hukum apa namanya di usia ini yang terkadang memang usia 80 tahun itu sudah apa namanya kondisi memorinya dan aktivitas tubuhnya sudah nurun sekali, maka Allah berikan rezeki yang lain berupa menetapkan kebaikan-kebaikan dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Sekiranya ada dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian usia 90 tahun. Wah, ini lebih lagi nih, ya. Tapi jarang-jarang ya usia 90 tahun, ya. Ada kakeknya tetangga itu umurnya 100 tahun tapi masih kuat, ya. Masih kuat, masih ke sawah katanya. Tapi itulah sering pelupa. Pulang dari sawah rumahnya. Bingung rumahnya di mana. Sudah saking lupanya itu, Masya Allah. Nah, umur 90 tahun maka ada beberapa hal yang dianugerahkan, ya, kepada orang yang 90 tahun ini, ya. Di sana disebutkan ampunan terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Masya Allah, ya. Kemudian dapat izin, orang yang 90 tahun ini nanti mendapatkan izin memberikan syafaat kepada ahli baitnya, kepada keluarganya, ya. Syaratnya Abdul Muslim. Nanti dibahas Abdul Muslim itu apa, ya. Nanti pada kajian yang lain lah, nanti atau ustadz yang lain membahas Abdul Muslim itu apa. Kemudian dicatat, ya, dicatat di catatan Allah di langit sebagai tawanan Allah di bumi. Jangan diotak-atik. Jangan diotak-atik. Biar kelacak itulah, ya. Dia sudah dosa-dosanya kuampuni, yang dulu sama yang akan datang, apa yang dilakukan sudah diampuni. Nah, sholat kadang-kadang ya sudah, karena sudah terlepas beban itu. Mendapatkan izin syafaat dari, ya, kepada ahli baitnya, dicatat. Nah, ini usia 40. Maka yang usia 40, nah, sekarang kan usia 40. Tapi berapa? 50 berapa? Nah, 51. Saya 50 baru. Deketan baru. Jadi 10 tahun yang kedua. Nah, diberi kesempatan 10 tahun yang kedua. Jadi itu diringankan hisapnya. Sarannya Abdul Muslim, ya. Jadi ini, ya, rahasia 40 tahun ini, Masya Allah, ya, di sana. Nah, ada perintah di usia 40 tahun ini mulai banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Bukan berarti sebelumnya tidak banyak-banyak doa, ya sudah. Karena 40 tahun ini harus terbiasakan dari usia sebelumnya. Sebelum usia 40 tahun harus terbiasa juga. Sehingga 40 tahun ini sudah sesuatu yang menetap. Maka ketika dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika dia melakukan sesuatu amal-amal buruk, terkadang kalau di awal tidak dihilangkan, di usia 40 masih ada, kaget perbuatan ini khawatir perbuatan yang menetap sampai dia nanti menjelang ajalnya. Naudzubillah min dzalik.
Tapi kalau ada kebiasaan-kebiasaan baik di usia 40, 50 dan seterusnya, diharapkan perbuatan amal ini, kebaikan ini menjadi amalan yang menetap sampai dia ketemu ajalnya. Ya. Harapannya seperti itu. Ya, nanti di Ibnu Katsir itu dijelaskan panjang lebar itu. Nah, kemudian diperintahkan kita itu doa yang di ayat itu juga, di ayat 15 itu ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu fa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi di sana perintah sering-sering berdoa. Robbi auzi'ni, maksudnya ya Tuhanku tunjukilah aku, maksudnya karuniakanlah kepadaku, bimbinglah aku, berilah ilham kepadaku, ya beristi'anah, minta pertolongan, karena kita ini makhluk lemah, lupa, apalagi usia tersebut banyak tantangan, ya tantangan tigota kata wong itu ya. Tigota, ya harta, tata, wanita, satu lagi apa? Tata keanggotaan organisasi. Nah, kalau itu kan tak 4 ya. Tak 4. Kalau saya itu ada 4 ja. Lain lagi 4 ja. Jaga asupan, jaga aktivitas, jaga ibadah ya itu. Ada 4 ja. Ya jadi Robbi auzi ini artinya kita itu mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diberikan karunia ya. Dibimbing, diberi ilham, diberi pertolongan. Berupa apa? Nah, berupa apa? Yaitu yang pertama adalah yang pertama adalah Robbi auzi ini an ashkura ni'matakallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi hal penting lain bahwa kita itu minta petunjuk supaya kita ini selalu mensyukuri nikmat Allah, karena itu sering lupa gitu nih. Ya, maka kita ada doa yang lain juga, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ada doa itu juga ya. Sama itu. Maksudnya sama, supaya kita itu selalu ingat padamu ya Allah, selalu syukur padamu ya Allah, supaya aku dapat beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Hal penting ini, penting sekali. Selalu ingat kepada Allah, syukur nikmat Allah dan selalu beribadah yang baik. Jadi kita tuh syukur minta petunjuk kepada Allah, ya. Supaya Allah itu selalu menuntun kita, diberikan ilham dalam hati kita itu supaya kita itu bersyukur, selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Karena usia itu usia rawan, ya usia 40, ya 40, 10 tahun yang pertama, kemudian 50-an, 10 tahun yang kedua itu usia rawan, ya usia rawan. Maka kita minta kepada Allah, minta dibimbing. Robbi auzi ini itu minta dibimbing, minta petunjuk, minta diberikan karunia, ditetapkan di dalam hati, diberikan pertolongan karena kita ini lemah, supaya kita ini supaya dapat mensyukuri nikmat Allah allati an'amta 'alayya, yang telah diberikan kepada kita sejak kita masih di alam rahim sampai detik ini. Termasuk juga apa? Wa 'ala walidayya, ya. Khususnya nikmat yang telah diberikan Allah melalui kedua orang tua kita, ya. Termasuk nikmat yang telah diberikan Allah melalui kedua orang tua kita. Maka doa ini, apa berarti usia sebelum 40 enggak boleh baca doa ini? Ya boleh lah, supaya dia menjadi terbiasa, menjadikan zikir kita. Kita doa, seringkan baca doa Robbi auzi ala syukuran ni'matakallati an'amta 'alayya wa dan seterusnya. Termasuk doa ini kan Allah ini ala zikrika wa husni ibadatik, ya. Sekaligus mohon kepada Allah terhadap penjagaan terhadap kedua orang tua kita akan hidayah. Karena kita usia 40 tadi yang saya jelaskan tadi, bisa jadi umur orang tua kita selisih sekitar rentang 15-20 tahun. Bahkan kalau anak kedua ketiga sudah panjang lagi gitu kan. Kalau misalnya anak yang pertama, anggap aja anak pertama misalnya, itu pasti selisihnya sekitaran itu, ya. Ya, minta penjagaan. Karena tadi usia 60 itu 60-70 kan orang tua kita dalam fase-fase itu, maka kita minta juga melalui doa kita orang tua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan hidayah Allah. Kemudian wa an amala sholihan tardahu. Nah, ini. Jadi yang kedua, permintaan kedua dalam doa tersebut, yang pertama tadi supaya diberi hidayah, supaya kita tetap bersyukur. Yang kedua adalah
Wa an amal sholihan tardohu, agar supaya apa? Kita dapat beramal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Jadi dapat beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal soleh itu menjadi amal rahasia juga ya antara seorang hamba dengan Allah. Ya. Bisa menjadi wasilah ya, menjadi wasilah bagi kita agar supaya doa amal kita sampai kepada Allah. Ini ada kisah ini, amal soleh yang dapat jadikan wasilah. 3 orang yang terjebak dalam gua berwasilah dengan amal soleh. Bayangkan orang masuk dalam gua, terjebak dalam gua, ketutup. Namanya kita ketutup dalam ruangan, kalau ruangan masih mending, ini gua. Saya pernah menelusuri gua yang di daerah Imogiri itu, gua apa saya lupa. Bukan gua Pindul, kalau gua Pindul itu untuk seneng-seneng ya. Itu di Imogiri saya masuk dalamnya panjangnya itu 2 kilo jalan kaki. Sementara air sebatas gini. Gelap, cuman bantuan senter itu. Masa Allah, ketika dalam kondisi itu aja rombongan, itu aja stres rasanya. Udara terbatas, air segini, penerangan cuman senter, ya kan, jalan renteng-renteng gitu masuk gua itu. Kebetulan airnya agak pasang. Jadi perasaan itu, ya Allah, masuk dalam lubang kubur ya. Kalau ini runtuh gimana ya Allah. Jadi terpikir seperti itu. Nah ini orang yang terjebak dalam gua ini berwasilah. Bayangkan orang yang terjebak dalam gua disuruh mengingat, karena kan Cak Mano ini dorong-dorong tidak bisa. Jadi ada salah satu orang berinisiatif, coba kita ini ada tidak diantara kita ini punya amal soleh yang itu Allah ridho, Allah itu ridho terhadap amal soleh itu. Bayangkan dalam keadaan terjebak, stres, takut dan sebagainya, suruh nginget-nginget. Barangkali kita ngingetnya apa? Mati. Cak Mano lagi anak aku di rumah, Cak Mano bini aku di rumah, Cak Mano harta aku di rumah, barangkali gitu. Tapi ini suruh nginget-nginget amal soleh apa yang sekiro-kironya, kalau bahasa hadis itu kan bahasa kita ya, sekiro-kironya Allah itu ridho. Jadi harus nyebutkan amal soleh dia ketika itu ya, agar menjadi wasilah keselamatan ketika dia terjebak. Ya, ceritanya kan ada 3 itu ya. Pertama kedua orang tuanya, hubungan dengan familinya, yang terakhir hubungan masalah dagang. Kira-kira Cak itu malu ndak gitu pas doa Cak itu. Yang misalnya hubungan dengan uang tuanya, dulu tuh dengan uang tuanya Cak ini. Yang kedua itu dia hubungan dengan sepupunya, nak minjem tapi ndak dinjo ya, diajak zinah kan itu. Dia cerita di depan kawannya itu. Yang terakhir dia bisnis. Ya, modal kawannya ditilapkan dulu istilahnya. Tapi dia sadar ketika kawannya datang, oh iya inilah sebukit ini punya duit kamu tuh lah yang sudah jadi apa? Sudah jadi ternak itu, mbek lah galau. Nian apa? Kan aku cuman gaji aku kan cuman sekian bae, nak kumbek cuman sekian itu bae. Ndak, ini gaji awak sudah jadi itulah. Sudah jadi apa? Ternak-ternak di bukit itu, ambil lah galau. Ikhlas ini apa? Ikhlas, ambil. Nah, kalau kita ndak, ojonjo ya, ternaknya tetap kita kan? Gitu kan. Nah, ini ndak. Dia bertiga, misalnya saya, Ustaz Mukarram, Pak Habib, bertiga, dengar satu yang lainnya, dengar apa yang kita sampaikan kepada Allah. Dan disebutkan sekiranya amal itu dalam catatmu ya Allah, itu merupakan amalan yang ikhlas dan engkau ridhoi ya Allah, selamatkanlah kami, bukakanlah batu penutup di gua ini. Ternyata bisa. Jadi kadang-kadang kita ini seperti itu. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita, bahwa ketika kita ditimpakan kesulitan, kesusahan dan sebagainya, kita bisa berwasilah dengan amal soleh kita. Kita sakit parah. Saya kemarin termasuk itu. Saya nyari-nyari apalah kira-kira pas dalam sholat saya doa dengan menggunakan wasilah itu. Saya coba ya. Seperti. Nah, ini termasuk juga wa'an amalan sholihan tardohu, itu harapannya amal soleh ini menjadi amal penutup akhir hayat kita. Ya, Masya Allah ya. Kita kan tidak tahu ya akhir hayat kita itu cak mano dalam husnul khotimah, karena kita ini kan mati itu kan kapan, di mano, cak mano. Bahasa kita kan kapan, di mano, cak mano, tidak tahu. Ya, cak manonya itu yang susah. Nah, cak manonya ini berhubungan dengan amal soleh kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka kita berharap dengan doa ini, diantaranya kita berharap dengan amal soleh yang tardohu, agar supaya amal soleh itu menjadi amal penutup akhir hayat kita. Nah ini. Kemudian lanjutkan, wa aslih li fi zuriyati. Nah,
Kemudian amal soleh ini yang diridhoi tadi, harapannya dengan doa ini, harapannya fa aslih li fi zuriati, diperbaiki oleh Allah dan itu nurun ke anak cucung kita. Bahasa sederhananya itu. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu nurun ke anak kita, sehingga apa? Anak kita ada sebuah kebanggaan, ya. Amal soleh itu yang diridhoi itu menurun kepada anak keturunannya. Maka ada budaya adat marhabanan, ada membaca apa namanya? Berzanji, ya. Berzanji itu sebenarnya siroh sejarah tentang Rasulullah. Nah, itu kan salah satu pasal ayat di sana dalam berzanji itu disebutkan Rasulullah, bapaknya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, terus tapi diantara itu disebutkan kebaikan-kebaikannya supaya apa? Anak kita ini ada kebanggaan. Oh, bapak aku cah ini, oh dulu kakek aku cah ini, oh buyut aku tuh cah ini. Kebaikan-kebaikan terus. Jangan sampai oh bapak aku koruptor, buyut aku oh koruptor juga ternyata. Cicit buyutnya lagi oh maling ini tanah warga karena dulunya lurah. Malu kan. Tapi kalau dia mikir, oh bapakku ini berbuat baik, kakekku berbuat baik, jadi ada kebanggaan dan harapannya anak itu meniru dan menurunkan juga kebaikan kepada terus menerus. Keluarga itu bisa renteng bahasanya, masuk surga itu kan renteng, ya. Ada pengecualian, anaknya Nabi Nuh kan dia menentang kan. Nah ini bisa kita lihat dalam pelajaran Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam, ya. Salah satunya itu kan pelajaran yang diberikan Khidir kepada Musa alaihissalam adalah ketika itu memperbaiki rumah orang yang tidak dikenal sama sekali. Di sana ada anak yatim dua, ya. Musa itu kan pinter tapi kritis tapi ngeyel gitu kan. Musa itu pinter, kritis, ngeyel. Memang tiap nabi kan unik-unik, ya, unik-unik, ada mukjizat masing-masing, ya sesuai dengan zaman, keperluan zaman dan sebagainya. Jadi tanyalah, ngapain galaknian kau nimbangun rumah wong itu? Rumah wong ndak dikenal, ndak pernah tahu siapa ini yang punya dan sebagainya. Dibeneri tiang-tiangnya, dibagusi. Disebutkan akhirnya itu ya karena ilmunya Khidir berbeda dengan ilmunya Musa. Jadi Nabi Khidir alaihissalam itu diberikan ilmu oleh Allah sesuatu yang belum diketahui, ya. Jadi akhirnya dibangun ini ceritanya Musa, ya. Rumah ini punya wong soleh, di bawahnya ada harta peninggalannya. Kalau ndak dibeneri, wong soleh ini kaget digusur wong, direbut wong, harta kekayaan di bawah rumah ini dimbek wong. Anak yatim piatu ini siapa nak ngurusnya, siapa nak njual hartanya? Ini ada warisannya. Bahasanya cak itu kan. Baru oh cak itu. Nah, kan gitu ya. Bahasa sederhana kita cak itulah, ya. Jadi ini pelajaran. Jadi agar supaya doa ini tadi, Robi Azwini dan seterusnya, aslih li fi zuriati, agar supaya amal soleh tadi yang diridhoi nurun juga ke anak keturunan kita, ya. Bapaknya dulu rajin ngaji, anaknya jingok, bapaknya rajin ngaji, dia harapannya bisa ngikut. Bapaknya rajin sholat, ya kan, rajin tadarus, anaknya juga ikut. Harapannya seperti itu. Jadi nurut gitu, ya. Bukan sekedar diperintah wae, tapi dia melihat toladan, ya, toladan. Kemudian lanjut, hampir selesai ini. Ini tubtu ilaika, ya. Ya Rob, berikan juga karunia, hidayah, petunjuk padaku, ini tubtu ilaika, agar supaya aku ini selalu bertobat kepadamu. Jadi mohon ampun berupa diterimanya tobat sebelum mati. Maka ada juga doa-doa yang sering dibacakan, ya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Itu kan ada, ya, doa-doa itu. Allah ini as'aluka bi husnil khatimah, ada doa seperti itu. Nah, ternyata di situ disisipkan juga bahwa dari perjalanan kita di awal sampai akhir dituntun dalam doa itu agar supaya kita juga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha penerima tobat, hamba-hambanya yang bermohon tobat, ya. Jadi mohon tobat. Lisannya terbimbing saat sakratul maut. Lisannya terbimbing saat sakratul maut. Dalam doa itu dimasukkan juga ini tuh ilaika, ya. Agar supaya ya Allah bimbinglah aku, berilah karunia kepadaku, berilah ilham padaku, berilah hidayah kepadaku agar supaya aku tetap bertobat kepadamu, ya. Nah, terakhir wa inni minal muslimin. Nah, ini, ya. Ya. Wa inni minal muslimin, dan sebuah pengakuan, dan aku termasuk, ya, minal muslimin, bagian dari orang-orang yang berserah diri.
Ini juga bagian doa, ya bagian doa yang diajarkan pada surat Al-Kahf ayat 15 tersebut ya. Wa ini minal muslimin. Dan mohon petunjuk kepadamu ya Allah, berilah karunia, bimbinglah aku, berilah hidayah agar supaya aku tetap dalam bagian ya orang-orang yang berserah diri. Permohonan bimbingan agar tetap dalam keadaan muslim saat hidup dan saat kematian menjelang ya. Hati tidak terbolak-balik ya, berupa pengakuan syahadat ya, berupa pengakuan syahadat. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun ya, janganlah kamu mati ya kecuali dalam keadaan muslim. Nah, itu doa kita supaya kita ini ketika menjelang ya tetap terjaga oleh Allah, dibimbing Allah ya. Karena apa? Ya, Fir'aun laknatullah itu ya, di akhir hayatnya kan sebenarnya pengen tobat, tapi nyawanya sudah nyampe tenggorokan. Di kisah-kisahnya itu ya, kisah-kisah Fir'aun itu, Nabi Musa itu kan ya, sebenarnya kalau misalnya dia belum nyampe tenggorokan bisa jadi ya, tapi itu bagian takdir ya, bagian takdir Allah. Malaikat tuh gemes sama Fir'aun, perlakuan Fir'aun, sampai dia ngaku-ngaku apa, anna rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Malaikat tuh gerem, malaikat Jibril khususnya itu gerem. Jadi malaikat Jibril ini nyumpel, kalau dalam kisah-kisah itu nyumpel mulut Fir'aun dengan pasir laut itu. Jadi memenuhi tenggorokan. Jadi dia nggak bisa tidak bisa menyebutkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak nyampe tenggorokan kan, sudah nyampe tenggorokan tidak bisa. Akhirnya tidak terima. Ini sebagai bukti diselamatkan jenazah Fir'aun itu ya, memang benar ya. Diotopsi ternyata di bagian bagian mulut sampai ini penuh dengan pasir ya. Masya Allah, ini pembelajaran kisah-kisah ya, kisah-kisah Anbiya. Jadi ini agar supaya dalam ayat ini kita juga dibimbing oleh Allah sekiranya bahwa kita ini tidak terbolak-balik hatinya, sehingga dalam kematian kita tetap dalam keadaan muslim. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya tetap ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini, baliklah hati ini tetap dalam agama dinik ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tadabbur kita surat Al-Ahqaf ya, agar supaya yang usia di 40, 50, yang 40 10 tahun pertama dan 10 tahun yang kedua gitu ya. Saya masuk yang 10 tahun kedua. Saat Mukarram berapa? 60 apa 17? Jadi diberikan kesempatan ini dalam rangka ini. Yang usia yang sudah lewat 50 artinya sebagai Abdul Muslim ini tadi ya, kita patokannya bahwa ini menjadi bagian pembelajaran kita ya, hadis ini ya kita yakini syaratnya Abdul Muslim. Syaratnya apa Abdul Muslim? Bahasanya kajian yang lain. Saya kira itu. Terima kasih ya, mohon maaf bila ada kekurangan dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.